sini saya akan memaparkan mengenai rokok dan vape. Perlu kita ketahui pengertian rokok dan vape. Rokok atau sigaret adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 sampai 120 mm, yang dimana ukuran tersebut bervariasi tergantung di berbagai negara, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisikan daun-daun tembakau kering yang telah dicacah, kemudian dilinting atau dijadikan sebatang rokok. Nah, rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan menyala atau membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Kemudian pengertian dari vape. Vape atau rokok elektrik adalah sebuah inovasi bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Nah, perbedaan rokok dan vape. Perbedaan rokok dan vape yaitu rokok memiliki kandungan tembakau, sedangkan vape sendiri tidak. Kemudian yang kedua, nikotin yang ada pada vape jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rokok tembakau. Yang ketiga, vape salah satu alternatif untuk berhenti menggunakan rokok tembakau. Akan tetapi yang tadinya merokok tembakau kemudian beralih ke vape, sangat sedikit yang berhenti merokok. Nah, jadi sama saja. Nah, yang selanjutnya, asap yang dikeluarkan dari vape diklaim lebih sehat untuk perokok pasif. Akan tetapi beberapa riset mengatakan bahwasannya asap dari vape dan rokok tembakau sama saja bahayanya untuk perokok pasif, terutama terhadap kesehatan ibu hamil. Nah, yang terakhir, rokok tembakau dan vape itu sama-sama dapat menimbulkan penyakit seperti kanker atau penyakit jantung. Nah, selanjutnya ada hukum rokok dan vape dalam Islam. Beberapa pendapat serta argumen para ulama bahwasannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam hukum, yaitu hukum rokok. Yang pertama, hukum rokok adalah mubah atau boleh. Kenapa hukum rokok dihukumi dengan mubah atau boleh? Dikarenakan rokok dipandang tidak membawa mudarat. Ditegaskan bahwasannya hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan. Nah, yang kedua, hukum rokok adalah makruh. Kenapa hukum rokok yang kedua ini dikatakan makruh? Karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram. Nah, yang ketiga, hukum rokok adalah haram. Nah, kenapa yang ketiga ini bahwasanya rokok itu dihukumi haram? Karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwasanya rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, diantaranya seperti kanker paru-paru, jantung, dan lain sebagainya, yang setelah sekian lama membiasakannya. Nah, yang selanjutnya, pandangan ulama terhadap rokok dan vape. Sebagian ulama besar terdahulu berpandangan bahwasanya rokok itu mubah atau makruh. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti bahwasanya rokok tidak membawa mudarat atau membawa mudarat, akan tetapi relatif kecil. Nah, yang kedua, berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama terdahulu. Pandangan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena lebih bertendensi pada informasi bukan bukti mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail
dalam menemukan sekecil apapun kemudaratannya yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Nah, yang keempat, merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya, mengingat hukum itu berporos pada ilah yang dimana itu mendasarinya. Nah, yang terakhir, kalaulah rokok itu membawa mudarat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian di balik kemudaratan itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum makruh itu tidak dapat berubah menjadi mubah atau boleh. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hukum menjual rokok dan vape dalam perspektif hukum Islam. Seperti yang kita ketahui, jual beli merupakan satu usaha manusia untuk memperoleh harta dengan mendapatkan keuntungan dari seseorang yang sedang membutuhkan jasa ataupun barang, sehingga terjadi saling memenuhi kebutuhan di antara mereka. Berjualan atau berdagang bukanlah suatu hal yang dilarang dalam Islam, kecuali jual beli tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat. Lantas, bagaimana dengan hukum menjual atau mempromosikan rokok dan vape? Berdasarkan pendapat terkuat dari kelompok yang mengharamkan rokok, maka haram pula menanam dan menjual tembakau. Begitupun haram hukumnya menjual rokok dan segala yang berkaitan dengannya, seperti mengkonsumsinya, memproduksinya, mempromosikannya, mengedarkannya, serta segala keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualannya pun dihukumi sebagai haram. Begitupun dengan vape. Dalam fatwa Islam disebutkan, jika dari segi syar'i, kandungan nikotin dalam vape itu tidak ada bedanya dengan rokok biasa. Nikotin tetap menjadi zat berbahaya dan sudah jelas apabila rokok diharamkan, maka vape pun hukumnya haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa innallaha idza harama ala qaumin akla syai'in harama alaihim tamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu, berarti Allah mengharamkan pula uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Sholih Al-Fauzan berpendapat bahwa menjual rokok merupakan salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam, dikarenakan rokok adalah benda yang buruk dan dapat menyebabkan banyak penyakit. Nah, sedangkan bagi ulama yang memperbolehkan merokok, yang menganggap bahwa rokok bukanlah suatu barang yang najis dan dapat bermanfaat bagi sebagian orang, maka hukum menjual, mempromosikan, dan mendapat keuntungan dari rokok tersebut adalah halal. Karena salah satu syarat jual beli adalah objek yang diperjualbelikan itu suci, bermanfaat, dan milik sendiri. Maka transaksi jual beli tersebut sah dalam pandangan hukum Islam. Begitupun dengan vape, di mana prinsip yang mereka pegang adalah al-aslu fil muamalatil ibahah illa ayyadulla dalilu ala tahrimiha. Asal dalam muamalah adalah halal kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Lalu apa sih bahaya dari rokok dan vape itu? Yang pertama, bahaya rokok. Asap rokok itu mengandung ribuan zat bahan kimia beracun dan dapat menimbulkan kanker. Di mana kandungan dalam rokok itu antara lain yang pertama adalah tar. Tar ini adalah kumpulan dari berbagai zat kimia yang berasal dari daun tembakau. Zat ini terdapat pada asap rokok dan tergolong dalam zat karsinogen. Kandungan inilah yang dapat berisiko timbulnya kanker. Lalu yang kedua adalah nikotin. Di dalam sebatang rokok itu umumnya terdiri dari 1-3 mg nikotin. Nikotin ini dapat menimbulkan efek kecanduan. Bahkan, nikotin juga menghasilkan hormon adrenalin yang membuat denyut jantung bekerja lebih cepat dan dapat mempercepat pembekuan darah sehingga berisiko tinggi terhadap serangan jantung. Dan kandungan yang ketiga adalah karbon monoksida.
di mana karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan dapat menyebabkan sel darah merah kekurangan oksigen, sehingga sel tubuh pun akan kekurangan oksigen. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap kemasan bungkus rokok sudah tertera beberapa penyakit yang dapat diakibatkan oleh rokok, seperti kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan. United States Surgeon General AS dalam hasil penelitiannya menunjukkan ada 10 tipe kanker yang disebabkan oleh rokok. Penyakit yang mengancam perokok diantara lainnya: perokok beresiko 3 kali lebih tinggi akan menderita katarak, di mana akan menyebabkan pada kebutaan. Perokok juga akan terkena kanker mulut, tenggorokan, dan pita suara. Bahkan, perokok beresiko 10 kali lebih tinggi menderita periodontitis, yaitu gusi terbakar, di mana akan merusak jaringan halus dan tulang pada gigi. Bahkan, perokok akan terkena kanker paru-paru, bronkitis, asma, batuk kronis, dan bengek. Dan bahkan, perokok juga akan mudah terkena gagal jantung, serangan jantung, hipertensi, dan stroke. Bahkan, perokok dapat terkena kanker perut dan lambung, gangguan ginjal atau gagal ginjal, kanker atau gangguan pada pankreas, kanker kantung kemih, kanker dan gangguan pada leher rahim, terjadinya kemandulan, bobot tubuh berkurang dan bayi prematur, dan bahkan menyebabkan keguguran. Bahkan akan menyebabkan kerapuhan pada tulang dan akan menyebabkan leukemia atau kanker darah. Lantas, bagaimana dengan bahayanya vape? Tidak dapat kita pungkiri bahwa zat kimia yang terkandung dalam vape memang tidak sebanyak pada rokok tembakau atau rokok biasa. Namun, bahaya vape pada kesehatan tentunya ada. Nah, apa sih bahaya dari vape ini? Di antaranya yaitu yang pertama menyebabkan kecanduan karena di dalamnya terdapat nikotin sama seperti rokok tembakau atau rokok biasa. Yang kedua menyebabkan penyakit jantung, yang ketiga meningkatkan resiko penyakit paru, yang keempat meningkatkan resiko kanker, yang kelima membahayakan orang sekitar karena menghirup asap yang digunakan oleh para pengguna vape, dan lalu mempengaruhi perkembangan otak, menyebabkan gangguan pada janin, merusak gigi dan gusi, dan yang terakhir adalah menyebabkan mulut kering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pergaulan remaja zaman now, faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, dan yang terakhir adalah bagaimana karakter remaja muslim yang seharusnya dalam Islam. Yang pertama, macam-macam pergaulan remaja zaman now. Nah, mungkin saat ini pergaulan remaja sangatlah bervariasi dan juga banyak. Di antaranya memang yang pertama yang sangat terkenal pada zaman sekarang yaitu adalah budaya pacaran. Budaya ini sangatlah lumrah terjadi di kalangan masyarakat. Mungkin hampir setiap orang tahu ataupun pernah merasakan yang namanya percintaan ini ya, termasuk pacaran. Hal ini sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah." Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu yang kedua adalah minuman keras, narkoba dan juga judi. Nah, tiga hal ini biasanya dilakukan oleh para remaja laki-laki, yaitu suka minuman keras, narkoba dan juga melakukan judi. Nah, ketiga hal ini pun sangatlah dilarang dalam Islam, dan ini pun juga sangatlah lumrah terjadi di kalangan remaja. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Nah, seharusnya para remaja menghindari perbuatan-perbuatan ini, diantaranya minum minuman keras, narkoba maupun judi, karena ini sangat menimbulkan banyak faktor-faktor ataupun banyak dampak negatif yang terjadi pada diri kita, termasuknya memang bagi kita seorang muslim pasti akan mendapatkan dosa. Untuk yang selanjutnya yaitu pergaulan remaja zaman now yaitu tawuran. Nah, tawuran ini sudah tidak asing lagi yang sering terjadi
di kalangan pelajar, biasanya pelajar siswa dari SD, SMP maupun SMA ataupun bahkan sampai kepada perguruan tinggi. Nah, hal ini pun sangatlah dilarang dalam Islam karena sesungguhnya Islam itu adalah agama yang damai, ataupun remaja-remaja itu tidak seharusnya melakukan seperti itu karena sebagai manusia kita seharusnya saling menyayangi, saling memperhatikan bagaimana kesusilaan, bagaimana kita memanusiakan manusia. Lalu selanjutnya kenakalan remaja ataupun pergaulan remaja zaman now itu menurut saya adalah pengaruh budaya barat ataupun budaya modern dan juga runtuhnya akhlak remaja. Nah, pengaruh budaya barat ini sangatlah luar biasa. Mereka, para musuh-musuh Islam, berencana mempropagandakan berbagai agenda mereka untuk meruntuhkan ataupun untuk menghancurkan kaum muslimin dengan 7F-nya, yaitu food, fun, film, free sex, lalu free thinking dan juga friction. Ini merupakan agenda-agenda mereka yang mereka luncurkan kepada generasi-generasi muda, terutama generasi muslim, agar mereka itu menjadi pribadi yang memang individualistis, hanya memikirkan kesenangan pribadi, kesenangan semata tanpa memikirkan banyak hal yang memang seharusnya itu menjadi beban dan juga tanggung jawab bagi seorang remaja. Nah, belum lagi runtuhnya akhlak sangat ini sangatlah membuat miris dan juga sangat memprihatinkan karena banyak remaja yang saat ini sudah tidak memperhatikan lagi akhlak, apalagi dengan adanya media sosial ataupun dengan adanya berbagai platform yang memang memfasilitasi para remaja itu untuk mengekspresikan dirinya, tetapi mungkin tanpa akhlak dan juga tanpa adab, sehingga moral mereka menjadi runtuh. Nah, seharusnya ini sebagai remaja memang harus bisa bijak untuk menyikapi kemajuan teknologi dan juga modernnya ilmu. Lalu faktor-faktor yang mendorong pengaruh pergaulan remaja menjadi negatif diantaranya yang pertama yaitu adalah krisis identitas. Nah, identitas di sini kita sebagai manusia pasti mengemban banyak sekali identitas. Diantaranya pertama mengemban identitas sebagai manusia, sebagai remaja, sebagai anak, sebagai murid dan juga sebagai hamba Allah. Nah, makanya terjadinya krisis identitas ini sangatlah wajar menimbulkan mendorong pergaulan remaja itu menjadi negatif karena tidak paham seharusnya memang identitas seperti apa yang seharusnya dilakukan bagi seorang remaja. Lalu yang kedua, kontrol diri yang lemah. Nah, ini termasuk kontrol ataupun faktor internal. Faktor internal karena tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya mengerjakan sesuai dengan apa yang memang menurut dia benar. Jadi tanpa sudut pandang dari yang lain gitu. Lalu yang ketiga, kurangnya pengetahuan dan juga pengajaran agama. Kurangnya pengetahuan dan juga pengajaran agama ini sangatlah penting, yang sangat mendorong akan apa saja yang akan dia lakukan ke depannya gitu. Apabila ia paham dengan ilmu dan juga paham dengan agama, tentu dia akan berpikir ulang apakah bagaimana tanggapan ini suatu tindakan yang akan dia lakukan dalam agama. Tidak akan sembarangan dan juga tidak akan mudah terbawa-bawa karena dia memiliki prinsip ataupun landasan yang harus dia pijaki sebelum melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir ada motivasi ataupun kemauan. Nah, motivasi ataupun kemauan ini juga yang mendorong para remaja untuk melakukan kegiatan ataupun kegiatan-kegiatan yang memang negatif. Nah, biasanya motivasi atau kemauan ini didasari oleh keadaan yang mendesak dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, ini mungkin ada banyak faktor yang bisa menyebabkan lahirnya motivasi ataupun kemauan ini. Misalnya, ada banyak faktor yang bisa mendorong dia untuk bisa ataupun untuk melakukan pergaulan yang negatif gitu. Lalu ada juga faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang terjadi dalam di luar pribadi itu sendiri. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Nah, faktor dari lingkungan keluarga ini sangatlah berpengaruh untuk mendorong bagaimana remaja itu bersikap, terutama memang bersikap menuju ke pergaulan yang negatif. Mungkin dari kurangnya perhatian dari orang tua, kurang kasih sayang, bisa juga terus lalu adanya misalnya broken home,
ataupun kekurangan ekonomi dan lain sebagainya itu bisa memicu anak menjadi ataupun remaja terjerumus ke dalam pergaulan yang negatif. Lalu yang kedua yaitu lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini menjadi lingkungan yang memang biasanya dia berekspresi ketika di masyarakat. Biasanya dia akan terpengaruh gitu, karena kemanapun ataupun dia berteman ataupun bergaul dan salah gaul, akhirnya mengakibatkan anak itu menjadi salah pergaulan dan menuju kepada pergaulan yang negatif. Lalu lingkungan masyarakat, lalu kepada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah pun menjadi lingkungan yang sangat penting bagi remaja gitu. Karena di sekolah ia dituntut untuk mengekspresikan diri, tetapi memang jika terdapat faktor-faktor yang bisa mendorong anak ini menjadi bergaul kepada yang ke arah negatif pun bisa jadi gitu. Lingkungan sekolah pun juga seharusnya bertanggung jawab terhadap akhlak, moral dan juga perilaku kepada remaja itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah mudahnya arus globalisasi dan juga tayangan televisi. Nah, lalu selanjutnya ada pergaulan remaja menurut Islam. Itu bagaimana sih seharusnya sebagai umat muslim, remaja muslim harus bagaimana? Nah, yang pertama kita harus meningkatkan keimanan dan juga keilmuan. Ini menjadi dua hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh para remaja. Yang kedua, menjaga batasan pergaulan antara lawan jenisnya. Nah, ini yang biasanya sering diabaikan oleh para remaja-remaja yang mungkin menganggap biasa bahwa pergaulan antara sesama atau antar lawan jenis ini menjadi hal yang biasa. Nah, ini harus diperhatikan juga. Lalu menghiasi diri dengan beradab dan juga berakhlakul karimah, yang tadi terjadinya degradasi akhlak ataupun runtuhnya moral. Nah, maka dari itu para remaja harus bangkit untuk bisa memperbaiki akhlak dan juga moralnya, lalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan juga yang terakhir adalah menjaga rasa malu, karena menjaga rasa malu adalah sebagian dari iman.